Anime ini dimulai saat beberapa parasit dari luar angkasa tiba di bumi dan mulai mengendalikan otak beberapa manusia untuk bertahan. Di adegan berikutnya, kita melihat karakter utama kita yang bernama Shinichi sedang tidur. Tiba-tiba, ada parasit yang mencoba masuk ke otaknya, tapi tidak bisa masuk lewat telinga karena Shinichi sedang memakai headphone. Lalu parasit itu mencoba masuk lewat hidung, tapi Shinichi bersin dan terbangun. Ketika melihat parasit itu, Shinichi mengira itu ular, jadi dia mencoba membunuhnya dengan buku catatan. Namun, parasit itu malah masuk ke tangannya dan mencoba aneh masuk ke tubuhnya melalui tangannya. Supaya itu tidak kejadian, dia pakai headphone sebagai penghalang biar si ular tidak bisa naik ke otaknya. Terus, orang tuanya masuk ke kamarnya karena dengar dia ribut. Anak ini bilang kalau ada ular yang masuk ke tangannya, tapi orang tuanya tidak melihat ada yang aneh, jadi mereka pikir anaknya cuma mimpi buruk aja. Besok paginya, dia bangun dan semuanya kelihatan baik-baik aja. Dia turun buat sarapan sama orang tuanya, terus dia bilang kalau tangannya terasa mati rasa. Waktu ibunya menawarkan sarapan, dia bilang cuma mau makan roti. Dan ini bikin ibunya khawatir karena dia tidak makan dengan benar. Setelah itu, tiba-tiba muncul seekor laba-laba di atas meja, dan Shinichi langsung ketakutan karena dia takut sama serangga. Kemudian, Shinichi pergi ke sekolahnya, dan di jalan dia ketemu sama teman masa kecilnya, yang namanya Murano. Murano coba kasih kejutan dengan memukulnya dari belakang, tapi Shinichi malah secara tidak sadar bisa menahan pukulannya pakai tangan kanannya. Shinichi kaget sendiri, tapi Murano pikir dia cuma pura-pura kaget dan sebenarnya udah tahu kalau Murano ada di belakang. Shinichi coba jelasin kalau tidak begitu, tapi tiba-tiba tangannya malah tidak sengaja nyentuh dada Murano. Murano jadi marah dan langsung tampar Shinichi, terus pergi. Di saat itu, teman masa kecil lainnya dari Shinichi, yang namanya Tachikawa datang. Dia mengambil kacamatanya dan bertanya kenapa dia melakukan itu, tapi dia menjawab bahwa dia tidak tahu. Kemudian, Shinichi pergi ke kelas dan mulai mengantuk, tapi malah menggunakan handphone dengan tangan kanannya. Karena itu, dia akhirnya dimarahi oleh gurunya, karena handphone dilarang di kelas. Setelah kelas, Shinichi pulang ke rumah dan melihat seorang anak perempuan hampir tertabrak mobil. Dia langsung bergerak untuk menyelamatkannya dan menghentikan mobil itu. Saat itulah dia sadar kalau tangannya berubah. Dia pulang ke rumah dengan perasaan bingung banget, dan di kamarnya, dia mengambil pisau kecil dan mencoba menusuk tangan kanannya. Tapi, sebelum dia melakukannya, tangannya berubah lagi menjadi wajah manusia dan memperkenalkan dirinya sebagai Migi. Parasit itu bilang kalau dia memakan tangannya. Shinichi tiba-tiba mulai ketawa dan berusaha menyerang, tapi Migi yang dengan mudah menghentikannya. Shinichi lalu nanya ke Migi tentang siapa dia sebenarnya, tapi Migi malah bilang kalau dia capek dan langsung tidur. Setelah itu, Shinichi coba cari tahu di internet tentang apa yang terjadi, tapi tidak menemukan jawaban apa-apa, jadi akhirnya dia menyerah. Keesokan harinya, Shinichi sadar kalau Migi udah belajar, dan sekarang bisa ngomong bahasanya lebih lancar. Migi bilang, dia tidak tahu dari mana asalnya, dan satu-satunya yang dia ingat adalah merasa bersalah karena tidak bisa sampai ke otak Shinichi. Kemudian Shinichi ketakutan dan bertanya apakah Migi akan mengambil otaknya, tapi Migi bilang kalau sekarang sudah tidak mungkin melakukannya, karena otaknya tubuhnya sudah matang tanpa makan otak, jadi sudah terlambat. Lalu Migi bilang kalau mereka dipisahkan, maka dia sebagai parasit akan mati, dan Shinichi bakal kehilangan lengannya. Jadi untuk saat ini mereka harus bekerja sama dan HIDUP bersama. Setelah itu, Shinichi sarapan bersama orang tuanya dan minta makanan lebih banyak dari biasanya pada ibunya, sehingga ibunya terkejut. Sementara itu, ayah Shinichi mulai menonton berita yang melaporkan bahwa belakangan ini ada banyak kejadian kekerasan. Mulai merasakan bahaya, karena ada orang yang mengawasi mereka dari jauh. Jadi, di seluruh negeri, ada cerita aneh tentang orang-orang yang berubah, karena ada parasit yang mengambil alih pikiran mereka. Mereka mulai menyerang orang lain yang mereka temui. Suatu ketika, di meja tiba-tiba muncul seekor laba-laba, tapi bukannya takut, Shinichi malah mengambilnya dan membuangnya. Setelah itu, Shinichi pergi ke sekolah, tapi tiba-tiba dia menempuh jalan lain. Saat itu, Migi bangun dan bertanya kemana dia akan pergi. Shinichi bilang kalau dia akan pergi ke kantor polisi. Migi meminta agar jangan melakukan itu karena bisa jadi berbahaya bagi mereka berdua. Tapi, pembicaraan mereka terhenti saat Migi merasakan adanya ancaman karena ada parasit yang sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Mulai terasa ada parasit di sekitar.
Di situ, Shinichi nanya gimana dia tahu, dan dia jawab kalau bisa merasakan dan tahu seberapa jauh parasit lain dari jenisnya berada. Setelah jalan sedikit, Shinichi jadi takut dan mau balik. Tapi Migi menghentikannya dan bilang kalau dia perlu tahu persis apa itu, jadi mereka memutuskan untuk lanjut. Lalu, di sebuah geng, mereka ketemu sama parasit yang mengendalikan seekor anjing sambil memakan parasit lain. Setelah itu, anjingnya bilang kalau dia tidak nyaman pakai tubuh hewan sebagai inangnya. Di momen itu, Migi bilang ke Shinichi untuk lari karena anjingnya mau menyerangnya. Mereka memutuskan untuk menunggu dia di taman untuk menghabisinya. Tapi tiba-tiba anjing itu berubah menjadi makhluk bersayap dan mengejar mereka. Namun, sebelum bisa melakukan apa-apa, Migi berubah dan mencabut jantungnya. Karena dia tidak bisa membiarkan inangnya mati, kalau tidak dia juga akan mati. Setelah kejadian itu, Shinichi bilang ke Migi kalau dia tidak akan pergi ke polisi. Karena tanpa Migi, mereka akan jadi sasaran empuk bagi parasit lainnya. Kemudian di sekolah, Shinichi mulai main basket di pelajaran olahraga. Dan di situ ada Tachikawa yang bilang ke Shinichi kalau dia bisa memasukkan bola di tembakan berikutnya. Dan Murano akan memaafkannya. Dengan bantuan Migi, dia berhasil memasukkan bola saat waktu hampir habis. Setelah pertandingan, Tachikawa membawa Murano menemui Shinichi dan meninggalkan mereka berdua. Kemudian, Shinichi meminta maaf, tetapi Murano bilang mungkin akan memaafkannya, dan mereka sepakat untuk makan kue bersama suatu hari kemudian. Shinichi pun setuju. Lalu, Migi menyadari bahwa Shinichi ingin dekat dengan Murano, dan mendengar itu membuat Shinichi jadi gugup. Tapi, mereka tiba-tiba diganggu oleh teman sekelas bernama Nagai, yang mengajak Shinichi keluar untuk tantangan. Karena Nagai juga suka pada Murano, Nagai mulai memukul Shinichi dengan cepat, tapi Migi menyelamatkannya dengan membuat anak itu pingsan. Setelah itu, Tachikawa bilang ke Shinichi kalau pembunuhan aneh dengan korban yang jadi daging cincang sudah menyebar ke seluruh dunia. Jadi, dia memutuskan untuk menyelidikinya di rumah. Saat di rumah, Migi menjelaskan kalau semua pembunuhan yang terjadi itu karena parasit yang datang dari luar angkasa. Shinichi jadi mikir, apakah benar cuma duduk diam aja? Karena mereka satu-satunya yang tahu apa yang terjadi. Harusnya mereka lapor ke polisi. Tapi Migi memotong dengan bilang dia tidak ngerti logikanya. Soalnya para parasit cuma makan. Dan itu bagian dari alam. Terus si Shinichi bilang kalau HIDUP manusia itu penting. Tapi Migi tetap tidak ngerti dan malah jawab kalau yang penting cuma hidupnya sendiri. Habis itu, si parasit bilang kalau spesies mereka tuh sebenarnya punya nafsu makan yang lebih dibanding manusia. Tapi si Shinichi udah kesel dan nyuruh dia berhenti ngomongin hal itu lagi. Tidak lama setelah itu, si Shinichi keluar buat cari angin. Di luar, dia lihat ada anak yang buang-buang makanan. Dari situ dia mulai kepikiran lagi. Terus Migi bilang kalau dia merasa ada parasit lain di sekitar situ. Jadi si Shinichi mutusin buat pergi ke tempat sepi, biar dia bisa sengaja dikejar dan lihat muka musuhnya langsung. Pas dia udah sendirian, terus Migi bilang, kalau si parasit serang inangnya, dia bakal mati. Tapi si parasit satu ini malah langsung tahu sama kondisi Migi sekarang. Jadi dia ngusulin buat gabung di satu tubuh aja. Dia langsung berubah bentuk, nyabut tangannya sendiri, terus jelasin kalau dia pindah ke lengannya, mereka bisa jadi lebih kuat dan bisa HIDUP bareng selama bertahun-tahun. Abis itu dia minta Migi buat bunuh si manusia Shinichi, tapi karena dia tidak sabaran, dia mutusin buat lakuin sendiri. Tapi Migi langsung tahu dan langsung cegah dia. Akhirnya, Migi yang bunuh parasit itu. Setelah itu, si Shinichi nanya, "Kenapa kamu tolong aku?" Migi jawab santai, "Soalnya aku juga tidak yakin apakah pindah ke tubuhnya dia bakal berhasil atau tidak. Jadi, dia hanya menghargai hidupnya sendiri." Beberapa hari kemudian, Shinichi pergi makan kue bareng Murano. Setelah itu, mereka jalan-jalan, dan Murano bilang kalau orang tuanya tidak mau dia keluar rumah, soalnya belakangan ini banyak pembunuhan. Mereka akhirnya sampai di taman dan ketemu anak-anak yang lagi main lempar batu ke kucing. Shinichi dan Murano jadi marah. Shinichi pun mendekati kucing itu, mengangkatnya dari pasir, dan bilang ke anak-anak itu kalau hewan bukan mainan, tapi makhluk HIDUP. Anak-anak itu malah balas lemparin batu ke Shinichi, tapi Shinichi bisa nangkep semua batu itu dengan mudah. Terus, dia ngancam anak-anak itu sampai mereka ketakutan. Ketika mereka ketakutan, Shinichi mulai berpikir tentang semua yang dibicarakannya dengan Migi,
dan dia menyadari bahwa manusia tidak selalu sebaik yang terlihat. Namun, pemikiran ini terganggu ketika Murano menggenggam tangannya. Tapi kemudian Murano merasa ada yang aneh dengan tangan kanannya, jadi dia memutuskan untuk menggenggam tangan kirinya dan bertanya apakah dia benar-benar Shinichi. Shinichi menjawab, "Iya." Keesokan harinya, dia pergi ke sekolah, tetapi sebelum sampai, Migi memberitahunya bahwa dia merasakan kehadiran parasit baru. Betapa kagetnya Shinichi ketika tahu bahwa parasit itu ada di dalam sekolah. Setelah itu, mereka semua dikumpulkan di auditorium, dan di sana kepala sekolah bilang mau memperkenalkan guru matematika baru bernama Tamiya. Saat Tamiya memperkenalkan dirinya, Migi bilang ke Shinichi kalau Tamiya adalah parasit. Shinichi mencoba melihatnya, dan tepat saat itu, Tamiya melakukan kontak mata dan langsung mengenali Shinichi sebagai parasit juga. Setelah pertemuan di auditorium selesai, Migi bilang ke Shinichi kalau Tamiya itu pinter banget karena berhasil mempertahankan posisi tubuh inangnya di masyarakat. Migi juga bilang kalau Tamiya ingin berbaur di masyarakat manusia, jadi kemungkinan besar dia tidak bakal menyakiti siapapun di sekitarnya. Untuk sekarang. Setelah itu, Shinichi pergi ke kelas Tamiya yang bertingkah seperti guru biasa. Lalu, dia meminta para murid untuk menyelesaikan soal dari buku dan kemudian mendekati Shinichi. Di situ, dia tanya kenapa Shinichi belum mengerjakan soal dari buku, yang bikin Shinichi kaget dan dia pun minta maaf. Setelah kelas selesai, Tamiya meminta Shinichi untuk pergi ke ruang bimbingan. Di sana, dia bilang supaya Shinichi tidak tegang, karena dia tidak berniat untuk menyakitinya. Terus dia bilang cuma mau ngobrol lebih banyak, jadi dia pengen ketemu setelah sekolah sama Shinichi. Setelah itu, dia bangun dan bilang bahwa Tamiya tertarik sama Shinichi karena dia adalah kasus pertama yang dia temui seperti ini, jadi dia ingin tukar-tukaran informasi. Beberapa waktu kemudian, Shinichi pergi ke kafe untuk ketemu dengan gurunya, dan dia sadar kalau gurunya datang dengan parasit lain yang namanya A. Setelah ngobrol sebentar, Tamiya tanya ke Shinichi menurutnya mereka itu apa, dan Shinichi jawab kalau mereka itu monster pemakan manusia. Terus Tamiya bilang kalau dia pernah berhubungan dengan A, dan bilang juga kalau dia hamil karena hubungan itu. Lalu dia tanya ke Shinichi menurutnya apa yang tumbuh di dalam dirinya, dan Migi menyela dengan bilang kalau yang tumbuh itu manusia normal. Tamiya bilang, I, E, A, dan kemudian tanya ke Shinichi. Jadi mereka ini apa SIH berdasarkan pertanyaan sebelumnya. Tapi Shinichi cuma bilang kalau dia tidak tahu. Dan mulai nanya-nanya hal lain tentang mereka. Di sini kita tahu kalau Migi tidak pernah merasa lapar. Karena dia dapat nutrisi dari darah inangnya. Dan mereka tidak bisa berkembang biak. Setelah ngobrol soal asal-usul mereka, A berdiri dan memutuskan pergi. Karena tahu apa mereka sebenarnya tidak akan mengubah apapun. Tapi pas dia pergi, dia mulai mikir kalau Shinichi itu berbahaya dan harus dihilangkan. Lalu Tamiya bilang ke Shinichi kalau dia mau tetap menjaga identitas manusianya, jadi tidak akan menyerangnya. Tapi kalau Shinichi sampai ngelakuin sesuatu yang merugikan dia, maka dia akan membunuh seluruh teman kelasnya, membuat Shinichi jadi khawatir. Besoknya, dia masuk kelasnya Tamiya kayak biasa. Tapi pas lagi di kelas, tiba-tiba, si guru dan juga Migi merasa ada kehadiran si A, parasit yang emang pengen bunuh Shinichi di dalam sekolah. Tanpa basa-basi, si A mulai menyerang semua guru yang berani menghadang dia. Karena keadaan makin kacau, kepala sekolah langsung umumkan ke semua orang buat segera evakuasi karena ada penyusup. Akhirnya, Shinichi dan teman-temannya mulai keluar dari kelas buat evakuasi. Tapi di tengah situasi itu, Migi malah bilang dia punya rencana keren banget. Tapi rencananya itu pakai teman-teman Shinichi sebagai umpan alias tumbal. Rencananya, Shinichi bakal gerak cepat buat serang jantungnya si A pas dia lagi sibuk serang orang-orang. Tapi, pas dengar rencana itu, Shinichi merasa tidak tega dan mutusin buat hadapin si A sendirian aja, biar tidak ada orang lain yang jadi korban. Tidak lama, dia sampai di lorong sekolah yang udah kosong, terus mulai susun barikade dari meja-meja buat tahan si A. Di situ, Migi bilang kalau si A anggap mereka berdua Migi, dan Shinichi itu satu identitas yang sama, jadi mereka bisa manfaatin itu buat cari celah. Langsung deh, Migi merusak besi dari salah satu kursi, dan kasih ke Shinichi buat dijadiin senjata.
Terus mereka siap-siap buat kerja sama. Tidak lama kemudian, Migi tahu kalau si A ternyata lagi ada di lantai bawah. Setelah itu, dia naik lewat jendela sambil dengan mudah menghindari semua penghalang. Di situ, Shinichi diserang, tapi dia dilindungi oleh Migi yang meminta Shinichi untuk menyerang balik. Jadi, Shinichi cuma perlu maju ke arah musuhnya dan percaya pada parasitnya. Setelah beberapa langkah, dia berhasil berdiri di depan A, dan dengan batang logam, dia menembus dada A, menyebabkan pendarahan fatal dan membuat A bingung, karena dia tidak mengerti bagaimana manusia biasa bisa melukainya. Kemudian, Migi meminta Shinichi untuk menghabisi musuhnya, tapi Shinichi menolak, karena dia akan berubah menjadi pembunuh dan diskusi ini memberinya cukup waktu untuk melarikan diri. Setelah itu, dia memutuskan harus pindah tempat karena tubuh yang dia pakai sekarang sudah tidak berguna lagi. Jadi, dia memutuskan untuk mencari Tamiya agar bisa berbagi tubuh. Tapi, saat dia sampai di ruang kelas tempat Tamiya berada, dia menyadari bahwa guru telah menjebaknya. Akhirnya, dia mati karena ledakan gas. Beberapa waktu kemudian, sekolah dibuka kembali dan kelas pun dimulai lagi. Di sana, Tamiya menghadiri sebuah ruang konferensi dan para guru mengetahui bahwa dia hamil. Namun, karena dia belum menikah dan mungkin tidak tahu siapa ayahnya, mereka berpikir untuk memecatnya. Tamiya memutuskan untuk berhenti menggunakan identitas itu karena dia tidak ingin menarik perhatian. Tapi sebelum pergi, dia bertemu dengan Shinichi untuk terakhir kalinya. Di sana, dia bilang ke semua orang bahwa makhluk HIDUP lahir dengan perintah tertentu. Dan ketika dia mengambil otak manusia, dia mendapat perintah untuk memakan semua orang. Kemudian Shinichi bertanya apa yang akan dilakukan dengan bayinya. Tamiya menjawab bahwa dia akan merawat bayi itu untuk percobaan. Dan jika tidak ada gunanya, dia akan membunuhnya. Mendengar itu, Shinichi marah dan Tamiya bersiap untuk membunuhnya. Namun, dia berhenti setelah menyadari bahwa Shinichi mulai kehilangan kepolosannya sedikit demi sedikit. Jadi dia memutuskan buat pergi dan membiarkan semuanya berjalan. Malam itu, Tamiya datang ke rumah, tapi langsung sadar kalau Tamiya yang di depannya itu bukan anaknya beneran. Dia mau nelpon polisi, tapi Tamiya berubah dan malah membunuh ibunya. Gurunya jadi bingung karena ibu ini bisa sadar kalau yang di depannya bukan anaknya. Terus, Shinichi sadar kalau sekarang Migi bisa pisah dari lengannya selama 3 menit dan bisa berubah jadi alat yang lebih rumit, kayak pistol. Sementara itu, orang tua Shinichi lagi obrolin rencana liburan mereka ke Sakurazaki. Di tengah obrolan santai itu, ayahnya bilang kalau anak mereka tuh tidak pernah alami fase anak nakal atau masa-masa pemberontakan. Mungkin, katanya, itu karena waktu kecil banget ibunya pernah selamatkan dia dari minyak panas, tapi tangan ibunya malah kebakar dan tinggalin bekas luka. Setelah ngobrol, mereka pun pamit sama anaknya dan bilang, "Jaga diri ya, selama kami pergi." Besok paginya, Shinichi jalan ke sekolah kayak biasa, tapi di jalan dia lihat Nage lagi dikeroyok sama beberapa orang. Dia langsung samperin dan suruh mereka berhenti, tapi salah satu dari mereka malah maju dan langsung pukul Shinichi, agar dia tidak ikut campur. Tapi, Shinichi malah minta mereka untuk membiarkannya sendiri, tapi setelah mendengar ini, pemimpin geng bernama Mitsuo memutuskan untuk memukul Shinichi dan terus memukulinya sampai seorang cewek bernama Kana meminta Mitsuo untuk berhenti. Setelah itu, Kana bertanya ke Shinichi kenapa dia terlibat padahal dia lemah. Tapi saat dia melihat mata Shinichi, dia melihat ada sesuatu yang aneh dan jadi takut, lalu dia bertanya siapa dia sebenarnya. Tapi Shinichi tidak bilang apa-apa. Kemudian di sekolah, Murano dan Tachikawa bertanya ke Shinichi tentang apa yang terjadi, tapi dia bilang tidak ada apa-apa, lalu ada teman Shinichi yang bernama Kamijo. Tiba-tiba dia muncul dan memuji karena berani melawan Mitsuo. Dia juga bilang untuk kasih tahu kalau ada masalah lagi dengan Mitsuo. Setelah jam sekolah selesai, Shinichi dan Murano pulang bareng dari sekolah, dan di sana Kana sudah menunggu. Kana bertanya kenapa Shinichi tidak kabur waktu itu, karena menurutnya aneh. Tapi Murano bilang kalau tindakan Shinichi tidak aneh. Setelah ngobrol sebentar, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Tapi ternyata Mitsuo ada di dekat situ, dan mendengar obrolan mereka. Jadi, dia menyuruh anak buahnya untuk melumpuhkan Shinichi dan menculik Murano. Shinichi kemudian mengikuti mereka ke tempat yang sepi. Di sana Mitsuo sudah menunggu, dan dia mulai memukul Shinichi. Setelah dipukul berkali-kali, Shinichi meminta Migi untuk tidak ikut campur. Tapi Migi bilang,
kalau musuhnya melewati batas, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Kemudian Shinichi tampak kewalahan dalam pertarungan, dan saat itu dia terbawa emosi, membuat Migi berubah menjadi senjata. Namun, saat itu juga Kamijo dan Nagai muncul bersama teman-teman lain dan mulai bertarung untuk menyelamatkan Shinichi dan Murano. Setelah konflik ini, Murano menemani Shinichi pulang ke rumah dan di sana mulai merawat lukanya sambil meminta maaf atas kejadian tersebut. Setelah itu Shinichi bertanya apakah dia menganggapnya aneh, dan dia bilang kalau dia orang yang hebat karena tidak ada yang akan melakukan sejauh itu untuk orang lain. Kemudian, Shinichi bertanya pada Murano apakah dia mau menginap di rumahnya, tapi Murano menolak tawarannya. Setelah itu, Shinichi pamit ke Murano, dan kemudian Kana muncul untuk meminta maaf atas semua kejadian sebelumnya. Dia mengulurkan tangan untuk menawarkan menjadi teman, dan Shinichi menyambut uluran tangannya. Tapi saat itu, Kana mulai merasakan sesuatu yang aneh, dan ketika Shinichi menyadarinya, dia langsung pamit. Lalu, Migi bilang kalau hati-hati dengan cewek itu. Karena walaupun sedikit, dia bisa merasakan getaran yang sama, seperti yang dirasakan parasit. Dia bilang kalau Murano juga bisa merasakannya, tapi lebih sedikit. Lalu, di adegan lain, kita lihat kalau orang tua Shinichi lagi liburan, tapi tiba-tiba ada parasit muncul dan memenggal kepala ibunya. Setelah itu, Shinichi dapat telepon dari telepon UM, dan ternyata yang nelpon itu ayahnya. Ayahnya terluka, dan cuma bisa bilang kata monster dan nama ibu Shinichi, terus panggilannya putus dan Shinichi jadi panik banget. Besoknya, dia bangun dengan perasaan khawatir karena ayahnya belum menelepon lagi, tapi Migi menyela dan bilang kalau ada parasit baru yang mendekat ke arah mereka. Jadi, Shinichi mengambil pisau dapu untuk membela diri. Lalu Migi bilang kalau parasitnya sudah ada di pintu. Namun, parasit itu berhasil membuka pintunya. Dan ternyata itu adalah ibunya Shinichi yang sedang mencari ayahnya yang berhasil selamat. Di situ, Shinichi mulai bersikap seolah-olah dia sedang berbicara dengan ibu kandungnya. Tapi Migi mencoba mensadarkannya. Dan saat itu, ibunya berubah dan menusuk jantungnya. Setelah itu, ibunya pergi begitu saja. Lalu Migi memutuskan untuk menyatu dengan jantung Shinichi, mulai melakukan operasi untuk menyelamatkan nyawanya. Lalu, dia mulai mencari berbagai suplemen seperti gula dan air, dan kemudian mulai memasukkannya ke dalam tubuh Shinichi. Setelah operasi ini, Shinichi terbangun karena suara telepon rumah. Setelah itu, dia memakai kacamatanya, tapi ternyata penglihatannya malah jadi buram. Jadi, dia memutuskan untuk melepas kacamatanya, lalu pergi ke kamar mandi dan melepas bajunya. Di sana, dia melihat bahwa Migi telah menutup luka di dadanya. Setelah itu, dia menyadari bahwa apa yang dialami bukanlah mimpi, dan dia jadi sedih. Kemudian, telepon di rumahnya mulai berdering lagi, jadi dia menjawabnya dan baru sadar kalau dia dihubungi dari rumah sakit. Perawatnya bilang kalau ayahnya baik-baik saja, dan kemudian bertanya apakah dia bisa membawa beberapa pakaian. Dia bilang akan segera datang, tetapi saat hendak pergi, dia bertemu dengan Murano. Murano bilang dia khawatir karena dia tidak masuk sekolah. Dia menjelaskan kalau ayahnya mengalami kejadian tak terduga, dan dia akan absen beberapa hari. Setelah itu, dia pergi ke Sakurazaki untuk balas dendam. Kemudian di kapal, dia mulai tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tetapi tiba-tiba ada yang mengganggunya. Ada seorang gadis muda bernama Maki yang bertanya apakah dia baik-baik saja. Tapi Shinichi malah mengabaikan pertanyaannya dan bertanya apakah Maki dari Sakurazaki. Saat Maki menjawab IYA, Shinichi bertanya apakah dia tahu di mana rumah sakit. Maki menjawab IYA lagi, jadi dia menawarkan untuk mengantarnya ke sana. Di sisi lain, polisi mengunjungi ayah Shinichi dan memberitahunya bahwa istrinya masih HIDUP, mungkin karena stres pasca trauma. Tapi setelah polisi pergi, Shinichi datang dan mencoba memberitahu ayahnya kalau ibunya sudah meninggal, tapi dia berhenti karena mulai merasa sakit yang sangat di dadanya, dan dia sadar bahwa dia tidak bisa menangis. Lalu, ayahnya memberitahunya bahwa ibunya hilang, membuat Shinichi sangat terkejut. Ayahnya juga bilang bahwa mungkin yang dia lihat hanyalah mimpi buruk. Mendengar itu, Shinichi bilang kalau sebenarnya ibunya dibunuh oleh monster. Tapi, ayahnya berkata dia salah memberitahu semua itu lewat telepon, jadi dia minta maaf. Kemudian, Shinichi mencoba bercerita tentang parasit,
namun ayahnya memintanya berhenti. Setelah percakapan itu, Shinichi memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan dekat rumah sakit, supaya bisa mengawasi ayahnya. Di sana, dia menyadari bahwa Maki adalah anak dari pemilik penginapan. Malamnya, Migi memberitahu Shinichi bahwa sejak dia memperbaiki tubuhnya sekarang, ada kelemahan, yaitu dia bakal tidur selama 4 jam sehari. Shinichi bilang kalau dia udah biasa tidur dari sebelumnya, tapi si parasit bilang sekarang beda, karena dulu dia bisa bangun kalau ada bahaya di dekatnya, tapi sekarang dia bakal tetap tidur sampai 4 jamnya selesai. Besoknya, Shinichi ini pergi ke rumah sakit buat jenguk ayahnya dan kasih beberapa majalah sama koran, terus dia nunggu di luar rumah sakit buat berjaga-jaga, soalnya Migi lagi tidur. Terus, datanglah Maki yang ajak ngobrol. Maki nanya apakah Shinichi punya pacar, tapi dia tidak jawab karena Migi kasih tahu kalau ada parasit di dekat laut. Shinichi tanya ke Maki, di mana letak pantai? Dan Maki bilang dia harus jalan lurus aja. Terus Shinichi langsung lari kenceng banget. Dan pas ketemu tembok tinggi dia loncatin dengan gampang. Lalu dia menuju ke arah parasit, tapi ternyata yang dia temui bukan ibunya, malah orang lain. Di situ kita tahu kalau orang ini namanya Uda, mirip dengan dia, karena juga punya parasit bernama Joe. Joe ini gak bisa sampai ke otaknya Uda, karena pas dia coba, Uda jatuh dari tebing ke laut. Terus, karena tahu kalau Uda bakal mati, parasitnya milih buat tetap di bagian lain tubuhnya. Setelah itu, Shinichi dan Uda pergi ke ATAP rumah sakit. Di sana, Shinichi menceritakan semua yang terjadi. Uda mulai menangis mendengar cerita Shinichi, dan Joe bilang dia tidak paham kenapa manusia menangis karena itu cuma ada pada manusia. Setelah obrolan itu, Uda menawarkan bantuan ke Shinichi karena dia mulai merasa iba sama Shinichi. Shinichi jadi senang karena akhirnya dia punya teman yang bisa memahami keadaannya. Malamnya, Migi bilang kalau ada potongan kecil makhluk yang sekarang mengalir dalam tubuh Shinichi. Karena itu, Shinichi bisa lari secepat atlet Olimpiade dan lompat setinggi 3 meter tanpa masalah. Shinichi jadi mikir apakah sebagian dari potongan itu sampai ke otaknya juga, karena hal itu bisa menjelaskan kenapa dia merasa lebih cepat dan kuat, dan menjelaskan mengapa dia tidak bisa menangis sejak disembuhkan oleh Migi. Keesokan harinya, Shinichi keluar untuk menghirup udara segar dan beberapa detik kemudian Maki datang. Di situ, Shinichi bertanya, apakah Maki melihatnya sebagai orang normal? Dan Maki menjawab iya, tetapi juga mengatakan bahwa dia terlihat seperti sedang menangis di dalam. Setelah itu, Maki pergi dan kemudian Shinichi mendapat telepon dari Uda yang memberitahukan bahwa dia baru saja mendeteksi parasit yang mereka cari. Kemudian, Shinichi menyuruh Uda untuk segera kabur, dan Uda bilang dia akan menuju ke jalur gunung terdekat. Jadi, Shinichi juga pergi ke sana. Tetapi di tengah jalan Migi bilang kalau dia mengantuk dan ingin tidur. Tapi sebelum tidur, tiba-tiba berubah jadi pisau. Tapi di sisi lain Uda sampai di tebing buntu. Dan kemudian ibunya Shinichi muncul. Dia memutuskan untuk membunuhnya setelah menyadari otaknya masih utuh. Jadi, Joe mulai bertarung melawannya dan menyadari kalau dia ada di posisi yang kurang menguntungkan karena Uda sangat lemah. Kemudian, Joe melihat kalau ibunya hanya mengincar satu tempat saja. Joe berusaha terus mengalihkan perhatian dari serangan, tapi Uda terkena salah satunya, lalu jatuh dari tebing sambil terluka parah. Beberapa detik kemudian, Shinichi muncul dengan pisau barunya, yang membuat parasit ibunya terkejut karena dia pikir kalau dia sudah mati, jadi dia memutuskan untuk membunuhnya kali ini dan mulai menyerangnya. Tapi Shinichi berhasil menghindari serangannya dengan mudah, dan kemudian dia sadar bahwa refleksnya juga sudah lebih baik. Jadi, dia mulai mengambil keuntungan dan memotong tentakelnya satu persatu. Tapi saat dia mau memberikan pukulan terakhir, Shinichi melihat bekas luka ibunya, jadi dia berhenti, dan ini memberi kesempatan musuh untuk menyerangnya balik. Kemudian musuh bersiap untuk menghabisi Shinichi, tapi tiba-tiba ibu Shinichi mendapat serangan kejutan dari belakang yang mengirim tubuh ibu Shinichi ke laut, dan di situ kita lihat Uda dan Joe berhasil menghindari serangan mematikan. Karena Joe menyadari bahwa dia hanya mengincar jantung, jadi dia memindahkan organ vital Uda. Lalu Uda bilang meskipun dia bukan ibunya, bukan Shinichi yang seharusnya membunuhnya. Setelah itu, parasit yang mengendalikan tubuh ibunya mati. Setelah pertarungan selesai, Shinichi berpamitan dengan Maki, dan kemudian bertemu dengan ayahnya. Di sana, dia diberitahu bahwa ibunya selalu menyayanginya, bahkan sekarang. Kemudian Shinichi bertanya, apakah ibunya menderita?
Dan ayahnya menjawab bahwa ibunya tidak menderita karena semuanya terjadi dengan cepat. Shinichi merasa lega mendengarnya dan tertidur karena kelelahan. Di adegan lain, kita lihat bagaimana Kana menyadari bahwa Shinichi ada di dekatnya, dan kemudian kita lihat Murano juga sadar kalau dia kembali ke kota. Jadi, dia mencari dan memanggil namanya, dan saat itu Shinichi berbalik menunjukkan penampilan barunya. Di sisi lain, di tempat rahasia, kita lihat Tamiya sudah berubah penampilan dan perutnya membesar. Dia meminta seorang teman baru untuk mengawasi Shinichi, karena dia berbahaya, tapi juga sangat berharga bagi mereka. Setelah itu, kita lihat Kana sedang berjalan sambil memegang foto Shinichi di ponselnya. Mitsuo menghentikannya karena dia mulai merasa cemburu. Sepertinya Kana ada perasaan ke Shinichi. Mitsuo lalu tanya ke Kana, "Apa kamu beneran suka sama dia?" Tapi Kana bilang kalau itu bukan urusannya, dan pergi. Beberapa waktu kemudian, Mitsuo tungguin Shinichi di luar sekolah, dan ajak dia ke tempat mereka pernah berantem dulu. Di situ Mitsuo tanya lagi, "Kamu pacaran sama Kana ya?" Shinichi jawab, "Tidak." Karena udah dijawab, dia mau pergi. Tapi Mitsuo coba serang dia. Shinichi dengan mudah menghindari serangan itu dan bilang ke Mitsuo buat berhenti karena bertarung sekarang tidak baik buat dia. Tapi Mitsuo malah terus memukulnya. Lalu, Shinichi berhasil menghindari semua serangannya. Sampai akhirnya, dia menghentikannya dengan tendangan dan menjatuhkannya. Setelah itu, Murano datang mencari Shinichi karena dia khawatir. Tapi, Shinichi bilang semuanya baik-baik aja. Setelah konflik ini, mereka berdua mulai jalan-jalan bareng. Di situ, Murano nanya lagi ke Shinichi, apakah dia Shinichi? Dan Shinichi menjawab dengan nada bercanda sambil balik nanya apakah dia Murano Satomi, bikin Murano senyum-senyum. Tidak lama setelah itu, Shinichi sampai di rumah dan menyadari kalau ayahnya habis minum alkohol. Kemudian dia bilang sebaiknya berhenti minum dan coba makan sesuatu, tapi ayahnya menjawab dengan cuek. Besoknya, Shinichi dan Murano pergi ke sekolah, dan di sana kita tahu kalau indera Shinichi jadi lebih tajam. Dan dia bisa mendengar ada kecelakaan di dekat situ, jadi dia pergi ke sana. Setelah itu, dia tahu ada anjing yang sekarat dan hampir mati, jadi dia memutuskan untuk membawanya ke taman, supaya anjing itu bisa menghabiskan saat-saat terakhirnya di sana bersama Murano. Murano mulai bilang ke Shinichi kalau dia banyak berubah, tapi Shinichi memotongnya dengan bilang kalau anjingnya sudah mati, kemudian Shinichi meletakkan anjing itu di tempat sampah. Hal itu membuat Murano kaget, tapi Shinichi bilang kalau anjing yang sudah mati hanya seperti daging cincang. Murano langsung menangis dan bilang kalau Shinichi bukan Shinichi yang ia kenal dulu, lalu Murano lari pergi. Setelah itu, Shinichi tanya ke Migi apa yang dia lakukan salah. Migi bilang kalau tindakannya lebih mirip tindakan parasit daripada dirinya. Setelah dengar itu, Shinichi memutuskan untuk mengubur anjing tersebut di taman. Kemudian, saat Shinichi pergi ke sekolah, Migi bilang kalau dia mendeteksi ada parasit baru yang mungkin bisa diajak bicara. Dan tepat di belakang Shinichi, muncul parasit yang bernama Shimada. Seseorang yang baru datang ini ingin berteman sama Shinichi. Setelah mereka saling memperkenalkan diri, mereka pergi ke kelas olahraga bareng. Di sana, Shinichi berusaha supaya tidak terlalu mencolok waktu lomba lari, tapi Shimada tidak peduli soal itu. Jadi dia lari paling cepat dan menang, bikin semua orang terkejut, kecuali Shinichi. Setelah itu, Shinichi dan Shimada ngobrol berdua, dan di situ parasit bilang kalau Tamiya udah ganti nama. Terus, dia jelasin kalau dia tidak nyakitin manusia lagi sejak lama karena dia lagi nyari cara untuk agar manusia dan parasit bisa HIDUP berdampingan. Tapi Migi memotong pembicaraan dengan meminta Shinichi untuk menyudahi obrolan itu sekarang juga, dan bilang kalau Shinichi harus pergi. Setelah mereka pergi, Shinichi bertanya kenapa Migi melakukan itu. Dan Migi menjawab kalau sudah waktunya dia tidur, dan dia tidak bisa membiarkan Shimada mengetahui kelemahannya. Di adegan lain, kita bisa melihat Kana merasakan kehadiran Shinichi, tapi saat dia mau menyapanya, dia malah bertemu Shimada. Di sana, dia bilang bahwa dia pikir itu Shinichi, dan setelah mendengar nama itu, Shimada jadi penasaran kenapa dia dikira Shinichi. Lalu, dia memegang lengan Kana untuk ngobrol lebih lanjut, tapi tiba-tiba Shinichi muncul dan mengancam Shimada, bilang kalau dia akan membunuh Shimada jika mengganggu teman-temannya. Lalu, si parasit bilang kalau dia tidak berniat berkelahi, sambil sadar kalau Migi lagi lemah. Setelah kejadian kecil ini,
Kana minta tolong ke Shinichi buat temenin dia, dan dia setuju. Tapi pas mereka mau pergi, mereka ketemu Murano yang terus aja jalan, dan tidak peduli sama mereka. Malamnya, Shimada mengubah wajahnya jadi orang lain dan menawarkan bantuan ke cewek yang lagi tersesat. Tapi dia malah bawa cewek itu ke tempat sepi, dan mulai memakannya. Besoknya, Shimada ketemu sama Kana, dan pas Kana lihat Shimada, dia langsung mau kabur, tapi malah nabrak Mitsuo. Terus Mitsuo sadar kalau Kana lagi hindarin Shimada, jadi dia malah cari gara-gara sama Shimada dan ajak dia ke toilet. Di sana, Shimada langsung bikin Mitsuo pingsan dengan satu pukulan dan bilang kalau dia berani gangguin lagi, dia bakal dihajar habis-habisan. Pas keluar dari toilet, Tachikawa ternyata liatin dari jauh dan kelihatan kalau dia suka sama Shimada. Kemudian pas di kelas, ada cewek namanya Akio kasih tahu Tachikawa kalau dia lihat Tachikawa gambar Shimada di bukunya. Dan Tachikawa jadi malu banget. Terus Akio bilang kalau Shimada itu cakep banget. Rasanya seperti dia punya wajah palsu. Dan di situ Tachikawa mulai memikirkan kata itu. Sementara itu, ayah dari Shinichi masih ngobrol sama polisi yang bilang mereka mau biar semua yang terjadi tetap rahasia. Karena kalau orang-orang tahu ada monster yang mengintai, bisa bikin panik. Setelah itu, seorang polisi menunjukkan gambar ke ayah Shinichi untuk memastikan kalau itu penampilan monsternya. Dan ayahnya bilang memang persis begitu. Di adegan lain, kita tahu kalau polisi yang menggambar sketsa monster itu adalah kakak Tachikawa, dan dia berhasil melihat gambarnya. Kakaknya sedang tidur, tapi kemudian dia terbangun, dan langsung merebut buku catatannya. Dia bilang kalau gambar itu tidak penting, lalu Tachikawa menunjukkan gambar potret Shimada yang dia buat, dan bertanya apakah ada yang aneh dengan wajahnya. Tapi kakaknya bilang wajahnya terlihat normal. Keesokan harinya, Tachikawa diam-diam mengintip Shimada lagi, dan kita lihat ada bola bisbol yang terbang keluar dari lapangan dan mengenai kepala parasit itu, membuat lubang di tengkoraknya. Tapi ketika anggota klub bisbol mendekat untuk bertanya apakah dia baik-baik saja, dia menjawab IYA, dan kemudian pergi ke belakang untuk melihat lubang itu sembuh, membuat Tachikawa benar-benar ketakutan dengan apa yang terjadi, karena apa yang dilihatnya. Di sisi lain, Shinichi ketemu Murano, dan dia berusaha menjelaskan kalau dia tidak ada hubungannya sama Kana. Tapi, dia dihentikan sama Migi, yang bilang kalau Shimada lagi disegap sama gengnya Mitsuo di luar sekolah dan kemungkinan besar Shimada bakal membunuh mereka semua. Jadi, Shinichi memutuskan untuk mengejarnya dan mencoba menghentikannya, sambil meninggalkan tasnya. Setelah beberapa saat, Shinichi berhasil tiba, tepat waktu di tempat mereka akan bertarung. Dan dia bilang ke Shimada, kalau sudah saatnya menunjukkan jati diri aslinya. Tapi, Shimada bilang kalau dia adalah korban, dan kemudian pergi untuk menenangkan diri. Setelah itu, Shinichi bilang ke kelompok Mitsuo untuk berhenti mengganggu Shimada, dan kemudian dia kembali ke sekolah, di mana Murano sudah menunggunya sambil membawa tasnya. Tapi, beberapa detik kemudian Shimada muncul lagi, dan bertanya apakah dia menggunakan tangan kanannya untuk mengalahkan kelompok pengganggu itu, tapi Shinichi bilang tidak, dan menyuruhnya pergi. Kemudian Murano bertanya apakah dia punya masalah dengan Shimada, dan Shinichi menjawab dengan marah bahwa Shimada itu benar-benar gila, yang membuat Murano cukup kaget. Murano bilang kalau cara Shinichi bertingkah itu sedikit aneh, dan kemudian bertanya lagi apakah dia Shinichi, tapi Shinichi menyuruhnya diam. Murano merasa kecewa dan lari pergi. Kemudian Shinichi mulai merenung di kamar mandi tentang sikapnya, dan Migi bilang kalau sekarang dia sudah jadi lebih baik sebagai spesies dan perlu cari cara untuk menyemangati Murano lagi. Di adegan lain, Tachikawa mulai mengikuti Shimada lagi, dan dia bisa melihat bagaimana wajah Shimada berubah. Dia jadi bisa memastikan apa yang sudah dia lihat sebelumnya, dan setelah mengingat gambar adiknya, dia memutuskan untuk minta lebih banyak informasi tentang monster itu. Saat di rumah, adiknya menceritakan semua yang mereka tahu tentang parasit sejauh ini, dan bilang kalau mereka makan orang dan sangat berbahaya. Keesokan harinya, Tachikawa memutuskan untuk memanggil Shimada ke ruang seni. Di sana dia bilang kalau dia tahu segalanya, dan tidak mau dia terus menyakiti orang lain. Tapi orang itu sadar kalau dia dalam bahaya, jadi dia memutuskan untuk mengakhiri HIDUP Tachikawa. Sementara itu, Migi memberitahu Shinichi kalau Shimada menunjukkan sikap bermusuhan lagi. Jadi, dia memutuskan untuk keluar dari kelasnya untuk mencari Shimada. Kembali ke Tachikawa, dia tersandung dan berhasil menghindari serangan Shimada. Lalu, Tachikawa mengambil pengecer cat dan melemparkannya ke udara.
Ketika Shimada memecahkannya, semua cairan itu jatuh ke tubuhnya dan mulai menyebabkan luka parah. Ini memberi waktu bagi si cewek untuk keluar lewat jendela dan melompat ke atas pohon untuk mengurangi benturan saat jatuh. Melihat ini, dua siswa memutuskan untuk memeriksa apa yang terjadi di ruang seni dan mereka pergi ke lorong dengan seorang guru yang bertemu dengan Shimada yang tanpa ragu membunuh semua orang. Saat menyadari ada pembunuh baru yang berkeliaran, para guru mulai mengevakuasi semua siswa. Di situ, Shinichi tahu kalau Murano tidak ada, jadi dia memutuskan untuk mencarinya di lantai 3. Begitu sampai di sana, dia melihat ada beberapa tubuh yang tidak bernyawa di lantai, yang membuatnya kehilangan kendali sesaat. Tetapi dengan bantuan Migi, dia bisa tenang lagi. Setelah itu, dia terus maju. Akhirnya Shinichi bertemu Murano dan dua teman lainnya, tapi mereka mulai ragu padanya jadi mereka kabur. Tapi, mereka malah dibunuh oleh Shimada yang ada di dekat situ. Setelah itu, Shinichi menangkap Murano dan masuk ke ruang kosong, lalu kabur lewat jendela. Setelah itu, dia melompat ke pagar sekolah dan bilang ke Murano kalau semuanya akan baik-baik saja. Kemudian, polisi datang ke sekolah untuk menangkap Shimada, tapi dia mulai menyerang mereka satu persatu. Karena itu, Shinichi memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Shinichi mengambil batu dan menuju ke ATAP gedung yang ada di dekat sekolah. Dari sana, dia melihat Shimada keluar dari ATAP sekolah. Dengan cepat, dia menggunakan kekuatan Migi yang digabungkan dengan kekuatannya sendiri untuk melempar batu itu ke arah Shimada. Batu itu melesat begitu kuat hingga menembus jantung Shimada, dan akhirnya mengakhiri HIDUP Shimada. Setelah kejadian ini, pemerintah Jepang mulai berdiskusi tentang para parasit, dan apakah mereka harus mempublikasikan informasi yang mereka miliki. Salah satu anggota mengusulkan untuk mempublikasikan cara mengenali para parasit karena mereka menemukan kalau ada yang mencabut rambut dari salah satu dari mereka, rambut itu akan mulai bergerak dengan cara yang aneh. Ini terjadi karena rambut dari parasit adalah bagian dari sel mereka, jadi kalau dicabut, mereka akan mulai mati dalam prosesnya. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk membuat kebiasaan baru saat saling menyapa dengan cara mencabut rambut, supaya orang-orang lebih waspada. Beberapa hari kemudian, kita melihat Kana yang sedang melihat berita di ponselnya, tapi dia berhenti ketika melihat Shinichi dari jauh. Dia mendekat dan mencoba mencabut rambutnya. Namun, Shinichi menyadari hal itu dan menghentikannya. Tapi dia biarin Kana ngambil sehelai rambutnya. Kana pun cabut satu helai rambut dari kepala Shinichi. Dan karena rambut itu tidak bereaksi apa-apa, dia mutusin buat simpennya di dalam sapu tangan. Setelah itu, mereka duduk sebentar sambil makan bareng. Shinichi pun ingetin lagi kalau dia merasa Kana tidak seharusnya deket-deket sama dia, apalagi kalau dia mulai merasa ada yang aneh. Lalu, di adegan selanjutnya, kita dikasih lihat sosok parasit baru yang namanya Goto. Dia masuk ke markas Yakuza dan langsung ngebantai semua orang di sana satu persatu. Para Yakuza jelas kaget banget karena Goto bisa gerak secepat kilat dan punya kekuatan yang luar biasa gila. Setelah Yakuza terakhir, yang masih HIDUP bertanya apa yang diinginkan, parasit itu menjawab bahwa dia hanya sedang menguji kekuatannya. Setelah mengalahkan semuanya, dia melarikan diri dengan tampilan baru, dan kemudian masuk ke sebuah mobil di mana rekannya sedang menunggu. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang bos bernama Hirokawa. Di sisi lain, Shinichi mulai berkencan dengan Murano. Setelah pergi ke bioskop dan taman, dia mengantar Murano pulang dan mereka berciuman. Kemudian, Kana mencari Shinichi tapi melihat mereka berciuman, jadi dia pergi. Namun, dia memutuskan untuk minta satu permintaan terakhir dari Shinichi, dan keesokan harinya dia pergi ke tempat yang sudah disepakati untuk bertemu. Begitu sampai di sana, Migi bilang ke Shinichi kalau dia bisa merasakan banyak parasit berkumpul. Shinichi pun memutuskan untuk menyelidiki, dan akhirnya dia sadar kalau parasit yang kita lihat sebelumnya, yang namanya Hirokawa, sedang mencalonkan diri jadi wali kota. Beberapa pengikutnya juga ternyata parasit. Goto, salah satu dari mereka, menyadari keberadaan Shinichi, tapi dia memilih untuk mengabaikannya karena tidak menganggapnya sebagai ancaman. Beberapa menit kemudian, Kana datang dan bilang kalau dia memilih tempat ini karena dia tinggal dekat sini. Mereka mulai ngobrol, dan Kana bilang kalau dia bisa merasakan keberadaan orang lain. Selain Shinichi,
Ternyata ada orang lain juga yang punya kemampuan serupa. Hal ini bikin dia jadi kepikiran dan mulai khawatir. Setelah ngobrol soal itu, dia pulang ke rumah dan di sana Migi langsung ngasih peringatan. Migi bilang, jangan pernah kasih info lebih ke Kana, soalnya dia bisa dalam bahaya. Tapi Migi juga bilang, dia lebih milih utamakan keselamatannya sendiri. Meskipun gitu, Shinichi tetap mutusin buat bantu Kana, karena dia tidak tega, tinggalin dia gitu aja. Di sisi lain, Kana mulai mimpiin Shinichi. Dalam mimpinya, dia diselamatin dari monster-monster sama dia. Dari situ, kelihatan banget kalau Kana mulai jatuh hati sama Shinichi. Beberapa hari kemudian, mereka janjian ketemuan di sebuah gedung kosong. Kemudian, Kana pergi ke tempat Shinichi dan memastikan kalau Migi lagi tidur. Terus dia cerita semua yang dia tahu tentang parasit. Setelah dengerin semuanya, Kana bilang kalau dia berharap ceritanya lebih seru. Tapi terus dia bilang ke Shinichi kalau dia bisa bedain Shinichi dari parasit lain, jadi Shinichi tidak perlu khawatir. Beberapa waktu kemudian, Shinichi jalan-jalan sama Murano, dan Kana liatin mereka dari jauh. Tapi, Migi tiba-tiba bangun dan sadar kalau Kana lagi intip mereka. Malamnya, Migi kasih tahu Shinichi kalau kekuatan Kana jadi lebih kuat sekarang. Dia bisa keluarin gelombang kayak parasit meskipun masih sedikit lemah, dan itu bikin Shinichi jadi lebih kuat. Shinichi sedikit cemas pas dengerin semuanya. Terus dia bilang ke Migi kalau dia udah ngasih tahu Kana soal para parasit. Tapi ternyata Migi santai banget, dia bilang, aku udah nebak sih, kamu pasti bakal lakuin itu. Abis itu, Shinichi nanya ke Migi, kamu bisa tidak nunjukin diri ke Kana? Setelah dengar penjelasan tidak bakal berbahaya, Migi akhirnya setuju. Miltina. Besoknya, Shinichi langsung mulai cari Kana. Tapi baru beberapa detik, Migi merasa ada parasit lain di sekitar mereka. Sementara itu, Kana juga lagi siap-siap buat ketemu Shinichi. Dia bahkan naruh rambut Shinichi di jarinya, mungkin buat merasa lebih dekat gitu. Di jalan, tiba-tiba dia merasa ada aura Shinichi dan mikir dia udah nemuin dia pakai kemampuannya. Jadi, dia pergi ke gedung terbengkalai dari hari sebelumnya, tapi pas sampai di sana, dia lihat ada parasit yang lagi makan tubuh seseorang. Dia langsung lari, dan pas hampir sampai ke pintu keluar, dia lihat Shinichi ada di situ. Tapi, tiba-tiba, dia kena serangan dari parasit itu yang pakai semacam pisau. Shinichi jadi marah banget dan bilang ke Migi buat jaga-jaga, sementara dia langsung lari ke arah parasit itu. Dengan satu tangan, dia cabut jantung parasit itu dan lempar ke tembok. Lalu, Shinichi pegang Kana, dan Kana cerita tentang mimpi dia bareng sama Shinichi. Tapi dia meninggal setelah menyebutkannya. Sementara rambut yang ada di jarinya jatuh, beberapa hari kemudian, Shinichi menghadiri pemakaman Kana. Setelah itu, dia pergi dari tempat itu. Namun, dia dihentikan oleh Mitsuo, yang mulai memukulnya beberapa kali sambil bertanya kenapa dia tidak membantunya. Lalu dia bertanya, kenapa dia tidak menangis sedikit pun, dan apakah dia orang normal. Tapi saat itu juga Shinichi membalas dengan pukulan di hidung sambil mengatakan bahwa dia bukan manusia. Dengan marah, dia bertanya kepada Mitsuo, kenapa orang bisa meninggal dengan begitu mudahnya. Lalu dia pergi ke hutan dan mulai bertanya-tanya. Kenapa dia malah santai dan bertanya-tanya apakah otaknya diambil alih oleh Migi? Jadi dia mulai membenturkan kepalanya ke pohon. Tapi Migi memintanya berhenti dan kemudian dia bilang setidaknya darahnya masih merah untuk sekarang. Beberapa hari kemudian, kelompok Hirokawa berkumpul untuk membahas tentang parasit yang baru saja dibunuh oleh Shinichi karena mereka mulai menciptakan area khusus agar spesies mereka bisa makan dengan aman. Di situ kita lihat Tamiya yang sekarang mengganti nama menjadi Tamura juga ikut dalam kelompok wali kota yang membicarakan tentang Shinichi dan dia minta jangan diserang dulu untuk sementara waktu. Kemudian, di malam hari, Tamura pulang ke rumah, dan di sana ada pengasuhnya bersama anaknya yang menangis keras. Tapi, Tamura mendekati telinga anaknya dan bilang untuk diam, dan anaknya langsung tenang. Melihat kejadian ini, pengasuhnya ketakutan dan lari. Kemudian, Tamura menghubungi seorang detektif pribadi bernama Kuramori, karena dia mau mereka menyelidiki Shinichi dari dekat. Bersama-sama, mereka memutuskan untuk melakukan eksperimen dengan mengirim beberapa orang untuk menyerang Shinichi, dan Shinichi berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Sementara detektif berhenti merekam semuanya. Setelah tes ini, detektif bertemu dengan Tamura dan bilang kalau anak itu punya kemampuan bertarung yang bagus banget.
Tapi Tamura tidak terlalu peduli sama reaksi detektif, dan lanjut nanya apakah detektif melihat sesuatu yang aneh di tangan kanannya anak itu. Detektif bilang tidak, yang bikin Tamura mikir kalau anak itu mengalami perubahan yang cukup besar. Malamnya, Shinichi pergi ke tempat Kana meninggal, tapi dia tidak sadar kalau sedang diikuti oleh Kuramori. Begitu sampai di dalam, Migi nanya Enji apain mereka di tempat itu. Shinichi bilang kalau dia tidak mau lupa betapa sedihnya dia waktu temannya meninggal, karena belakangan ini dia sering banget lupa sama momen-momen menyedihkan. Terus Kuramori mulai merekam dengan kameranya dan dia lihat tangan kanan Shinichi bentuknya aneh banget. Tapi Migi sadar kalau ada yang lagi intip mereka, jadi dia coba buat habisi orang itu. Tapi Shinichi malah menghentikannya dan minta detektifnya buat kabur secepat mungkin. Kemudian, di situ Migi pisah dari lengannya Shinichi dan melukai kaki Kuramori, terus lengannya juga, tapi untungnya tidak sampai parah. Karena dia sudah menjauh dari Shinichi, dia memutuskan untuk kembali dan mencoba membunuh detektif itu. Tapi tiba-tiba dia merasa ngantuk dan ketiduran, jadi Kuramori berhasil kabur, tapi dia meninggalkan kameranya. Kemudian Shinichi pulang ke rumah, dan dia sadar kalau detektif itu sudah mengikutinya sejak lama, dan ternyata detektif itu memang seorang polisi. Jadi, ada kemungkinan dia ingin menangkap Shinichi untuk dijadikan kelinci percobaan. Karena alasan ini, keesokan harinya Shinichi pergi ke sekolah dengan rasa takut, karena dia merasa ada yang mengawasinya. Lalu, dia mulai berhalusinasi. Shinichi diperlakukan seperti monster sama teman-temannya, jadi dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Dari balkonnya, dia sadar kalau ada detektif yang masih mengawasinya. Tapi begitu si detektif ketahuan, dia langsung kabur. Malamnya, Shinichi ketemuan sama Murano di suatu tempat, dan mereka mulai berdebat lagi soal perubahan Shinichi. Dia coba cerita semua yang terjadi, tapi akhirnya tidak jadi. Murano jadi kecewa. Sementara itu, Tamura ketemu lagi sama si detektif, dan bilang kalau dia tidak mau kerja lagi buat dia. Tapi si detektifnya tidak mau nerima keputusan itu. Tamura udah di tengah-tengah masalahnya, dan dia minta Kuramori buat berhenti dan pergi. Kuramori coba ngomong sesuatu, tapi malah kesandung, yang bikin si parasit ketawa. Terus, pas dia sampai di rumah, dia ketawa lagi. Baru sadar kalau dia mulai merasakan perasaan manusia pelan-pelan. Sementara itu, si detektif balik ke rumah dan lihat anaknya lagi tidur, jadi dia mutusin buat minum alkohol sedikit. Terus istrinya pulang kerja, dan dia bilang sebaiknya detektif tidak ikut campur dalam hal-hal bahaya, kayak gitu. Kemudian Shinichi pulang ke rumah, dan di sana Migi bilang kalau mereka harus mengajak detektif itu bekerja sama, tapi untuk menemui dia, mereka butuh bantuan. Jadi, mereka memutuskan untuk menghubungi Uda dan Jo untuk bekerja sama lagi. Kemudian, mereka semua berkumpul di api-api sebuah gedung dan menjelaskan rencana mereka. Migi juga menunjukkan wajah detektif itu supaya Jo bisa menghafalnya. Keesokan harinya, Shinichi berhasil menemukan posisi detektif itu berkat Uda, jadi dia membiarkan dirinya diikuti sampai ke sebuah sudut jalan. Ketika Kuramori sampai di sudut itu, dia sadar kalau Shinichi sudah menunggunya. Lalu, Shinichi menangkap lengannya dan memasukkannya ke mobil yang sedang dikemudikan oleh Uda. Setelah itu, mereka membawanya ke tempat yang sepi, dan Shinichi ceritanya mulai menceritakan semua yang dia alami sejak bertemu dengan Migi. Setelah mendengar semua itu, detektif tersebut mengatakan kepada Shinichi bahwa ia seharusnya menjadi subjek eksperimen dan mengorbankan diri demi umat manusia. Migi dan Jo pun merespons dengan sikap tidak ramah terhadap Kuramori. Kemudian Migi mengatakan bahwa Shinichi telah melewati banyak hal sulit yang membuat Shinichi menyadari bahwa Migi menunjukkan sedikit empati padanya. Setelah percakapan ini, Migi memberitahu Kuramori bahwa orang-orang yang mempekerjakannya juga adalah parasit, membuat detektif tersebut terkejut. Setelah ngobrol, Shinichi dapat telepon dari Tamura di malam hari. Tamura minta ketemuan di ATAP sebuah universitas. Jadi, besoknya mereka pergi ke sana. Tamura mau nonton konferensi soal geng sebelum ketemuan. Setelah itu, Tamura bareng anaknya ke tempat Shinichi. Di sana, Tamura sadar kalau Shinichi udah bersatu sama Migi dengan cara tertentu. Terus, Tamura bilang kalau parasit lagi cari cara buat HIDUP bareng manusia. Tapi, Shinichi marah dan bilang kalau dia tidak akan pernah bisa memaafkan mereka. Di momen itu Tamura sadar kalau Shinichi sebenarnya masih marah banget gara-gara kematian ibunya. Tamura malah ketawa ngakak melihat reaksi Shinichi. Tapi karena kesel, Shinichi langsung mengancam bakal bunuh Tamura.
Tapi mereka langsung berhenti waktu ada beberapa murid yang datang ke ATAP. Jadi Tamura memutuskan buat pergi. Beberapa hari kemudian, kita lihat kalau Kuramori nyewa seorang detektif buat IKUT in Tamura. Waktu lihat Tamura bersama seseorang, mereka akhirnya berpisah. Detektifnya terus IKUT in pria itu sesuai perintah dari si detektif. Lalu, si detektif lihat kalau pria itu mulai jalan sama cewek lain dan mereka menuju ke parkiran. Tapi pas detektif mau mendekat, dia menyadari bahwa gadis itu sudah meninggal dan di belakangnya ada seorang pria yang ternyata adalah parasit. Setelah kejadian ini, detektif memutuskan untuk mengunjungi Shinichi untuk meminta bantuan, jadi mereka pergi bersama ke tempat parkir di mana gadis dan peneliti tersebut meninggal. Sesampainya di sana, Shinichi mulai mencium aroma darah, tetapi Migi menyela dan memberitahu bahwa ada parasit yang datang, jadi mereka memutuskan untuk bersembunyi bersama detektif. Setelah itu, parasit datang bersama seorang gadis dan mencoba memangsanya, meskipun Migi sudah meminta untuk tidak ikut campur, jadi dia memutuskan untuk pergi dan bilang ke parasit itu buat berhenti. Lalu, cewek yang lagi sama mereka baru sadar kalau orang yang dia temui ternyata monster, jadi dia coba kabur. Tapi si parasit pakai pisau, dan akhirnya membunuh cewek itu. Setelah melihat kejadian itu, Shinichi dan Migi mulai bertarung melawan parasitnya. Sementara itu, detektifnya mulai merekam pertarungan tersebut, dan dia kaget banget melihat betapa cepatnya mereka bergerak. Setelah beberapa saat, Migi mulai unggul dalam pertarungan, dan pelan-pelan dia melukai parasit itu, sampai akhirnya memberikan pukulan mematikan yang mengakhiri HIDUP musuhnya. Setelah pertarungan, detektif bilang ke Shinichi kalau dia akan mundur dari penyelidikan tentang parasit. Dia merasa kalau Shinichi tidak punya kemampuan untuk urusin semua ini. Jadi, detektif kasih memori kamera ke Migi biar dia bisa menghancurkannya. Terus detektif pamit sama Shinichi. Tidak lama setelah itu, kelompok Hirokawa mulai obrolin tentang detektif dan Shinichi karena parkiran itu sebenarnya tempat makan untuk para parasit. Campur tangan mereka bikin salah satu teman mereka meninggal. Pas Tamura lihat situasinya makin kacau dan sadar kalau mereka benar-benar tidak bakal berhenti sampai Shinichi mati, Tamura minta setidaknya biarkan tubuhnya tetap utuh karena dia mau membedahnya. Kemudian Hirokawa meminta Gotou untuk mengurus Shinichi dan Gotou bilang bahwa Miki yang akan membunuhnya. Keesokan harinya, Shinichi pergi ke sekolah, tapi sebelum masuk kelas, Migi memberitahu bahwa ada 3 parasit yang menuju ke arah mereka. Jadi, Shinichi cepat-cepat keluar dari sekolah supaya tidak ada yang terlibat. Namun, saat mereka berada di lingkungan perumahan, Migi bilang lebih baik dia mundur saja karena dia merasa ngantuk dan butuh tidur selama 4 jam. Jadi, Shinichi memutuskan untuk naik taksi ke tempat yang sepi supaya bisa mengulur waktu. Tapi, ternyata si Miki bilang kalau sinyal dari tangan kanan, Shinichi lemah banget. Padahal, katanya Shinichi ini kuat. Dengar itu, Shinichi jadi mutusin buat pergi. Dan pas dia balik badan, dia sadar kalau Miki itu lambat banget. Jadi, dia punya kesempatan buat kabur dan akhirnya sampai di jalan raya. Tapi, tidak lama, Miki muncul lagi di belakang truk yang lewat jalan itu. Tapi, karena udah lewat 4 jam, Miki bangun lagi dan baru sadar kalau parasit-parasit lain yang ngejar dia sebenarnya bagian dari Miki juga. Jadi Miki tuh jauh lebih kuat dari yang dia kira, karena dia gabungan dari beberapa parasit sekaligus dan punya kemampuan yang jauh lebih mengerikan. Senjata yang dimiliki Miki itu jauh lebih banyak dari parasit biasa. Jadi dia mulai kesulitan saat bertarung, dan Shinichi mulai terluka oleh pedang Miki. Setelah bertarung sebentar, Migi menyadari bahwa kepala Miki adalah pusat kendali, jadi dia bilang ke Shinichi untuk masuk ke dalam hutan agar bisa melaksanakan rencana. Di dalam hutan, Shinichi mulai menggunakan pohon-pohon sebagai perisai dari serangan Miki. Kemudian, dia mulai mengelilingi Miki sambil menghindari setiap serangan, dan akhirnya, dia melompat langsung ke arah Miki. Dengan cara ini, dia bisa menghindari serangan Miki dengan lebih baik, dan berhasil memenggal kepala Miki. Awalnya, Migi kira ada 3 parasit di dalam tubuh itu, tapi ternyata ada 5, dan parasit yang bisa mengontrol semuanya itu si Gotou. Dia mulai serang Shinichi dengan kecepatan yang super cepat, jadi Shinichi mutusin buat balik ke jalan raya. Dengan bantuan Migi, dia berhasil naik ke sebuah truk. Tapi Gotou, dia ubah bentuk kakinya. Dan dengan kecepatan supernya, dia ngejar Shinichi lagi. Pas Gotou udah hampir nyampe dan mau serang, Migi bikin Gotou nabrak truk yang datang dari arah sebaliknya. Sementara itu, detektif Kuramori pulang ke rumah. Tapi dia shock banget pas menemukan istri dan anak perempuannya udah dibunuh. Oh, karena merasa tidak bisa diam aja, dia langsung pergi ke kantor polisi.
Di sana dia ketemu sama detektif lain yang namanya Hirama, dan Hirama bilang kalau mereka sebenarnya udah tahu soal keberadaan para parasit. Jadi, Kuramori boleh ngomong terus terang tanpa harus takut dibilang aneh. Tapi Kuramori bilang dia butuh tempat yang tenang dulu buat mikir dan susun semuanya. Lalu, pas dikasih ruangan khusus, ternyata dia cuma tinggalin secari kertas yang isinya cuma satu nama, Tamura. Habis itu, dia kabur entah kemana. Sementara itu, Shinichi ganti baju dan mulai cari tempat yang aman untuk makan dulu. Lalu dia menelpon ayahnya untuk mengatakan agar segera keluar dari rumah karena monster yang membunuh ibunya sedang datang mencarinya. Di adegan lain, kita bisa lihat Tamura sedang berjalan di jalan, tapi dia tiba-tiba diserang oleh beberapa anggota Hirokawa karena mereka tidak percaya pada Tamura. Jadi, Tamura memutuskan untuk menarik 3 parasit musuh ke gedung kosong supaya bisa bertarung dengan lebih baik. Di sana, mereka terbagi menjadi 2 bagian supaya salah satu bagian dari Tamura bisa masuk ke tubuh salah satu musuhnya dan mengendalikan bagian bawah tubuh musuh itu. Lalu dia menghancurkan dari dalam dan kemudian masuk ke tubuh wanita dari trio parasit. Dia akhirnya mengalahkan musuhnya. Kemudian Tamura muncul di belakangnya dan memotongnya menjadi beberapa bagian dengan mudah menghabisi semuanya. Setelah itu, dia pulang ke rumah dan menyadari bahwa Kuramori menculik anaknya dan meninggalkan catatan untuk memintanya pergi ke Taman Hikari. Tapi sebelum pergi, Tamura menelepon Shinichi dan memintanya untuk pergi ke taman yang sama karena dia harus menyerahkan sesuatu. Tamura kemudian bertemu dengan Kuramori. Ada seseorang yang bilang ke dia kalau dia tidak akan pernah ngerti apa artinya jadi manusia atau jadi orang tua, terus dia coba melempar bayi dari atas bukit di taman. Tapi Tamura langsung menusuk dadanya pakai pisau dan menyelamatkan bayinya. Sayangnya, tusukan itu bikin detektifnya jatuh dari sana. Beberapa menit sebelumnya, detektif Hirama datang ke taman itu sama timnya, dan mereka nemuin detektif yang sekarat. Dia bilang kalau Tamura pakai baju putih dan sedang bersama bayi yang ada noda darah dari Kuramori. Setelah bilang itu, dia bilang dia senang tidak jadi bunuh Tamura. Kuramori lalu meninggal. Di sisi lain, Shinichi bertemu dengan Tamura, dan dia bilang kalau parasit bisa HIDUP tanpa memakan manusia. Dia juga memberi peringatan kepada Shinichi tentang Goto, bilang kalau lebih baik tidak berhadapan dengannya karena sangat berbahaya. Tapi obrolan mereka terpotong saat detektif Hirama muncul dan melihat bahwa Tamura punya ciri-ciri yang sama dengan yang disebutkan Kuramori, jadi dia memutuskan untuk bertindak melawan Tamura. Meski begitu, bukannya kabur, Tamura malah mengubah rambutnya untuk melindungi anaknya, dan saat menerima tembakan dari polisi, dia mencoba mendekati Shinichi. Sebenarnya Shinichi ingin menjauh dari dia, tetapi berhenti ketika melihat bahwa wajah Tamura berubah menjadi wajah ibu Shinichi. Saat itu, Shinichi memahami apa yang sebenarnya Tamura ingin lakukan. Setelah berada di depan Shinichi, Hirama memerintahkan untuk berhenti menembak. Saat itu, Tamura menyerahkan bayinya kepada Shinichi dan memintanya untuk merawatnya seperti bayi manusia normal. Ketika Shinichi mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang anaknya, Tamura mengucapkan terima kasih, yang membuat Migi terkejut. Setelah itu, Tamura mengatakan kepada Shinichi bahwa baru-baru ini dia bisa tertawa seperti manusia dan mengatakan bahwa itu tidak terlalu buruk. Lalu, dia meninggal, yang membuat Migi terkejut lagi karena sebenarnya dia bisa saja melarikan diri dengan mudah, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Pada saat itu, bayi mulai menangis dan melihat semua yang sedang terjadi. Shinichi mulai mengingat semua kematian yang pernah dia saksikan. Dan setelah melihat mimpi, di mana ibunya kembali dari liburan, Shinichi mulai menangis dan mengatakan kalau air matanya akhirnya kembali. Beberapa hari setelah kematian Tamura, Shinichi dibawa ke sebuah papan pengumuman oleh Hirama. Karena dia pikir Shinichi bisa merasakan keberadaan parasit. Jadi untuk memastikan itu, mereka memutuskan untuk melakukan percobaan menggunakan seorang pembunuh bernama Uragami, yang bisa mengenali parasit hanya dengan melihatnya. Mereka saling berhadapan, dan si pembunuh merasa ada sesuatu yang aneh, kayak ada sesuatu di dalam tubuh Shinichi yang bukan manusia. Tapi karena dia mikir itu cuma halusinasi, dia akhirnya cuek aja, dan tidak mikirin lebih lanjut. Ya itu terus. Setelah eksperimen aneh itu, Shinichi dan ayahnya tidak lagi dianggap mencurigakan. Jadi mereka dikeluarin dari penyelidikan. Beberapa waktu kemudian, pemerintah mulai bikin rencana besar buat basmi para parasit. Soalnya,
Setelah mereka periksa tubuh Tamura dan 3 parasit lainnya, polisi sadar kalau semuanya ternyata punya hubungan sama Hirokawa. Jadi mereka curiga banget kalau Hirokawa ini bisa jadi bos besar para parasit. Fearful. Karena itu, mereka rencanain serangan ke kantor wali kotanya. Mulai dari situ, Detektif Hirama kerja bareng sama orang yang mimpin operasi ini. Namanya Yamagishi. Mereka siap-siap buat menyerang. Yamagishi kasih saran minta bantuan dari Uragami buat mengenali parasit-parasit itu. Setelah pertemuan, detektifnya datang ke sekolah Shinichi dan minta dia ikut operasi, karena dia tahu banyak soal parasit dan bisa bantu. Beberapa hari kemudian, operasi dimulai dan banyak polisi mengelilingi gedung tempat Hirokawa berada. Lalu, beberapa komandan masuk dan mulai mengumpulkan semua orang di pintu masuk. Setelah itu, orang-orang yang ada di sana diminta keluar dalam kelompok berisi 7 orang buat diperiksa pakai sistem sensor. Kalau ada parasit di antara mereka, bakal langsung ditangani. Untuk memastikan semua berjalan aman, mereka memutuskan mengirim Uragami. Begitu dia sampai, Uragami sadar kalau di barisan berikutnya ada parasit. Tapi, ada polisi yang salah paham dan malah membunuh manusia yang sebenarnya memberi mereka kesempatan buat melawan 2 parasit di barisan itu. Dalam pertempuran ini, sensor jadi rusak. Sementara itu, di dalam gedung, beberapa parasit mulai memberontak juga, memberi waktu Hirokawa buat pindah ke tempat lain. Jadi, Yamagishi memutuskan masuk sendirian dan menyerang siapa saja yang menghalanginya. Karena IKUTI perintah tanpa peduli bahwa mereka itu manusia, lalu Yamagishi mulai menjelajahi seluruh gedung bareng Uragami buat nangkep semua parasit yang mereka bisa, sementara di pintu masuk ada tim lain yang siap habisin parasit yang ketahuan. Setelah beberapa saat, Yamagishi pisah dari grupnya Uragami karena dia mulai bisa bedain parasit sendiri. Jadi dia nembak siapa aja yang ketemu tanpa ragu. Dan karena itu manusia mulai punya keunggulan atas parasit. Kemudian, grupnya Uragami ketemu Goto dan saat si pembunuh lihat Goto, dia kaget dan kabur dan berlari dari tempat itu. Sementara itu, Goto memandu polisi lain ke ruang besar dan di sana, para polisi mencoba mengalahkannya dengan menembaknya dengan segala yang mereka punya. Namun, parasit itu memanfaatkan peluru-peluru tersebut dan mulai menghabisi para agen satu persatu. Di sisi lain, tim berhasil sampai ke tempat di mana Hirokawa berada. Saat itu, wali kota mengatakan bahwa tidak ada yang lebih hebat dari manusia saat berbicara tentang membunuh, dan oleh karena itu mereka harus menggunakan alat-alat demi kebaikan bumi, karena jika populasi manusia berkurang, maka polusi juga akan berkurang. Jadi, para parasit cocok dalam hierarki alam, karena mereka melindungi lingkungan dari manusia dengan cara tertentu. Di situ mereka bilang kalau sebenarnya manusia itu adalah wabah yang merusak planet ini. Tapi terus ada polisi yang datang dan mereka menembak seseorang. Pas mereka dekatin, ternyata itu Hirokawa, dan dia sebenarnya manusia. Beberapa detik kemudian, Goto muncul di ruangan itu. Dia lihat tubuh Hirokawa dan bilang kalau wali kota itu orang yang misterius banget sampai akhir. Terus Goto malah bunuh semua polisi yang ada di situ, menunjukkan kalau dia makin haus darah. Di sisi lain, Uragami dan seorang detektif datang ke ruangan besar tempat Goto tadi. Dan di situ detektifnya benar-benar kaget sama semua yang dilakukan satu parasit itu. Tapi sebelum ada yang bisa ngomong lagi, Uragami nembak detektif pakai pistol yang ada di lantai. Terus dia kabur. Di scene berikutnya, kita lihat Goto lagi membunuh beberapa polisi dengan gampang banget. Terus dia ketemu kelompok Yamagishi yang juga lagi bunuh 2 polisi. Lalu Yamagishi mutusin buat pergi ke ATAP balai kota sama 2 tentara yang tersisa. Tapi begitu sampai di sana, mereka sadar kalau 2 temannya sudah dibunuh selama perjalanan. Lalu, tiba-tiba Goto muncul dan bilang kalau waktu bertarung dia sedikit terluka karena ceroboh. Terus dia bilang kalau dia satu-satunya prajurit yang tersisa. Saat itu, Yamagishi mulai nembakin Goto. Tapi Goto gampang banget buat menghindar. Bahkan nunjukin kalau dia bisa menghindari peluru juga. Terus Goto mulai balas menyerang, dan kelihatan banget kalau Yamagishi bukan tandingannya. Di tempat lain, di luar balai kota, Shinichi dan Hirama dengar polisi ngomong ada sesuatu aneh yang jatuh dari langit. Mereka pun mendekat buat lihat. Mereka sadar kalau itu adalah kepala Yamagishi. Lalu Goto muncul di depan Shinichi dan bilang kalau dia akan membunuhnya suatu saat kemudian, tapi tidak sekarang karena dia lumayan capek, jadi dia pergi dulu untuk sementara. Besoknya, setelah kejadian di balai kota, Shinichi mulai panik, dan sekarang dia melihat wajah Goto di semua orang yang dia temui di jalan.
Kemudian Shinichi mengunjungi Murano dan memeluknya, tapi karena dia sangat putus asa, dia malah menyakitinya. Murano pun minta dilepas, dan Shinichi akhirnya pergi lari. Malam harinya, Shinichi pergi ke sebuah taman, dan beberapa menit kemudian, setelah itu Murano datang, dan mereka punya momen indah bersama. Kemudian Murano mengundang Shinichi ke rumahnya, karena orang tuanya sedang pergi, dan di sana mereka melakukan hal yang diinginkan. Setelah itu, Murano bilang bahwa mereka sudah melewati banyak hal sulit, jadi pasti bisa mengatasi rintangan baru yang akan datang. Ini membuat Shinichi kembali percaya diri dan semangat HIDUP lagi. Keesokan harinya, saat Shinichi sedang dalam perjalanan pulang, Migi menghentikannya dan memberitahu bahwa Goto sedang menuju ke arah mereka. Jadi, mereka memutuskan untuk kabur dengan cara mencuri mobil karena Migi sudah belajar cara mengemudi. Lalu, Shinichi diajak pergi ke tempat yang sepi. Migi bilang akan pergi ke pegunungan karena dia punya rencana. Beberapa saat kemudian, Goto mengemudi di jalan-jalan gunung. Dan tiba-tiba, sebuah mobil jatuh di atas mobil yang dikendarai oleh Shinichi. Lalu, Shinichi bertanya kepada Migi, apakah mereka berhasil membunuhnya? Dan Migi menjawab bahwa Goto masih HIDUP. Jadi, mereka memutuskan masuk ke dalam hutan untuk mencoba strategi lain. Di sana, Migi memberikan korek api yang dia temukan di mobil, lalu dia memisahkan diri dari lengan Shinichi dan bersembunyi di pohon. Kemudian Goto muncul, dan Migi mulai mengalihkan perhatiannya dengan kehadirannya. Setelah itu, dia memberi sinyal ke Shinichi, dan Shinichi muncul lalu melemparkan tombak dengan ujung yang menyala api dan berhasil menusukkannya ke kaki Goto, membuat sel-sel di permukaan kakinya terpisah dan memberi waktu ke Migi untuk mencoba memotong kepalanya. Tapi, dia tidak berhasil memotongnya secara dalam, jadi dia mencoba lagi, tapi Goto menghentikannya setelah Shinichi mencoba membantu Migi. Kemudian Goto melukai alis Shinichi. Di saat itu, Migi bilang supaya dia tidak mendekat. Kemudian dia memberitahu Shinichi untuk kabur, karena sudah tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Jadi, Shinichi mulai berlari sambil menangis karena meninggalkan Migi. Sementara itu, Migi mengingat bahwa momen-momen yang ia alami bersama Shinichi sangat menyenangkan dan berterima kasih karena tidak mengambil otaknya, sehingga ia bisa punya teman. Setelah itu, Migi meninggal. Kemudian, saat malam tiba, Shinichi berhasil sampai ke sebuah rumah dekat desa dan mencoba minum air. Tapi tiba-tiba, seorang nenek bernama Mitsuyo keluar dari rumah itu. Melihat si anak terluka, dia menyuruhnya masuk dan merawat lukanya yang ada di alis. Kemudian, dia bilang kalau si anak boleh menginap di rumahnya. Mitsuyo mulai anggap Shinichi kayak keponakannya sendiri, makanya dia nyuruh Shinichi tinggal bareng beberapa hari. Beberapa hari kemudian, Shinichi mimpiin Migi, tapi bentuknya beda gitu. Di mimpi itu, Migi bilang dia tahu siapa yang lagi dicari. Terus pas Shinichi bangun, dia kaget banget karena tiba-tiba tangan kanannya buka mata, dan dia langsung sadar kalau ternyata masih ada sel Migi yang HIDUP di dalam dirinya. Besoknya, beberapa warga desa datengin Mitsuyo dan bilang kalau si monster udah bunuh seseorang. Mereka rencana mau manggil pemburu buat nangkep si monster. Tapi Shinichi tahu tidak ada yang bisa ngalahin Goto, jadi dia mutusin buat hadapin Goto sendirian. Lalu Mitsuyo kasih saran ke Shinichi, terus bilang kalau dia harus bawa senjata. Lalu akhirnya Shinichi ambil parang yang udah berkarat, terus pergi buat lawan Goto. Setelah keluar dari desa, Shinichi masuk ke hutan, dan setelah cari-cari sebentar, akhirnya nemuin Goto yang lagi tidur. Pas lihat Goto tidur, Shinichi mutusin buat serang pakai parang berkarat itu, tapi pas coba serang, Goto malah bangun dan mulai serang balik. Jadi Shinichi pun buru-buru ngumpet di balik semak-semak, dan mulai ngandelin indranya yang lebih peka dari Goto, buat bertahan dan susun strategi. Dari atas, Shinichi coba serang Goto lagi, tapi ya, musuhnya gampang banget nangkis serangannya terus melempar dia ke pohon sampai mental. Udah tidak punya senjata, Shinichi akhirnya nekat serang pakai tangan kosong, tapi jelas tidak NGFIK apa-apa. Goto malah balas mukul dan melempar Shinichi jauh ke arah tempat pembuangan sampah dekat hutan. Di situ Shinichi mikir, wah kayaknya gue bakal mati di sini. Tapi tiba-tiba dia inget, pas di hari serangan di balai kota, Goto pernah kena luka dari polisi. Dan dari situ dia mikir, bisa jadi itu titik lemahnya. Pas Goto makin dekat dan siap buat ngasih pukulan terakhir, Shinichi buru-buru ambil batang besi yang ada di tumpukan sampah, terus dia pakai itu buat pukul Goto.
Shinichi menusuk tepat di titik lemah Goto, bikin dia teriak kesakitan. Terus Shinichi coba kabur ke hutan, tapi Goto langsung ngejar dia. Goto berusaha buat bunuh dia, tapi tiba-tiba sel-sel Migi bangun dan nolong Shinichi. Abis itu, ada parasit yang keluar dari tubuh Goto dan bergabung dengan Shinichi, dan ternyata itu adalah Migi. Migi cerita kalau parasit-parasit di dalam Goto lagi berantem di dalam tubuhnya, karena batang logam yang dipakai Shinichi tadi terinfeksi. Jadi, Migi memanfaatkan situasi ini. Akhirnya, Shinichi berhasil mengalahkan Goto, tetapi Goto mencoba bangkit lagi. Di situ, Migi bilang dia tidak akan menghabisi nyawa Goto karena Goto adalah bagian dari spesiesnya, dan itu sama saja seperti membunuh, jadi dia membiarkan Shinichi yang mengambil keputusan. Awalnya, Shinichi tidak mau membunuh Goto karena dia berpikir tentang nilai kehidupan makhluk HIDUP. Tapi akhirnya, dia memutuskan untuk mengakhiri HIDUP Goto demi melindungi orang-orang yang dia sayangi. Keesokan harinya, Mitsuyo tahu kalau mereka berhasil menemukan tubuh monster itu, dan dia menyadari bahwa Shinichi berhasil mengalahkannya karena golok berkarat itu ada di rumahnya. Setelah pertarungan dengan Goto, aktivitas para parasit menjadi tidak terlihat lagi. Setelah semua mulai menyesuaikan diri dengan pola makan, baru mereka sedikit demi sedikit, dan akhirnya bisa makan lebih sedikit daging manusia. Di sisi lain, Shinichi punya mimpi di mana Migi muncul lagi, dan bilang kalau dia akan tidur lama sekali, karena dia terpengaruh setelah berada di dalam tubuh Goto dan butuh istirahat. Lalu Migi bilang ke Shinichi kalau dia akan memberikan tangan normal, dan ketika dia bangun, dia akan lupa tentang Migi dan semua yang mereka alami bersama. Tapi, Shinichi bangun dan bilang ke Migi kalau tidak mungkin dia bisa melupakannya. Setahun setelah Migi pergi, Shinichi pergi ke taman dengan Murano, dan di sana dia mulai memberikan pelajaran masuk universitas, karena Shinichi belum berhasil masuk universitas. Jadi, dia sedang mempersiapkan diri untuk ujian lagi. Setelah itu, mereka berdua mulai jalan-jalan keliling kota, dan Shinichi melihat seseorang yang dia kenal, tapi dia pikir itu cuma imajinasinya saja. Tapi ketika mereka bertemu lagi, Shinichi sadar kalau orang itu adalah Uragami. Lalu Shinichi mencoba mengikutinya, tapi Uragami memperdayainya dan menjadikan Murano sebagai sandera. Setelah itu, mereka naik ke ATAP sebuah gedung bersama Murano, dan di sana ada sepasang karyawan kantoran. Ketika Shinichi melihat bahwa Uragami punya pisau, dia mencoba menghentikannya, tapi Uragami malah melukai lehernya, dan kemudian membunuh wanita di sebelah Murano. Setelah beberapa saat, Shinichi sampai di ATAP dan meminta Uragami untuk melepaskan Murano, dan dia akan melakukan apa saja. Mendengar ini, Uragami bertanya kenapa manusia berusaha keras untuk tetap tenang, padahal mereka lahir untuk saling membunuh. Dia juga bilang ingin tahu jawaban dari Shinichi, karena dia ada di antara manusia dan monster. Tapi obrolan mereka terhenti saat Murano bilang ke si pembunuh bahwa dia tidak tahu nilai sebenarnya dari manusia. Terus dia bilang ke Shinichi kalau sebenarnya dia selalu pengen ada di sampingnya sambil nangis. Pas momen itu, Shinichi langsung nekat selamatin Murano. Tapi Uragami malah dorong Murano ke pinggir ATAP dan coba bunuh Shinichi. Shinichi buru-buru nahan pisau itu pakai tangannya. Dan pakai tangan yang sama, dia akhirnya berhasil menghentikan Uragami. Abis itu dia langsung coba selamatin Murano yang hampir jatuh. Tapi dia tidak sempat nangkep tangannya, dan Murano jatuh. Shinichi cuma bisa teriak dan akhirnya nangis. Tapi tiba-tiba dia dapat semacam penglihatan aneh, dan di sana muncul Migi. Migi bilang dia kagum banget sama hati manusia, terus dia juga bilang kalau dia udah capek, dan dia, Migi, minta Shinichi buat narik Murano ke atas. Setelah misi itu selesai, Shinichi baru sadar kalau ternyata dia lagi megang Murano pakai tangan kanannya. Dia langsung bantuin Murano naik sambil dalam hati ucapin terima kasih ke Migi. Furas terus Shinichi mulai cerita ke Murano soal kejadian waktu dia buang anjing ke tempat sampah. Tapi dia jujur bilang, setelah itu dia kubur anjing itu dengan cara yang pantas dan penuh hormat. Murano cuma senyum dan jawab, aku udah tahu kok, soalnya kamu itu Shinichi yang ku kenal. Dan di situ, Shinichi mulai ngerti satu hal penting. Manusia itu bakal selalu cari teman, cari kebersamaan, sampai akhir hayat.